Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Zamzam SSM Ahum selaku dosen pengampu mata kuliah Sorof Penerjemah. Saya Dwi Wulampeti Pertiwi dari Prodi Tarjamah Fakultas Adab dan Humaniora akan menyelesaikan tugas akhir semester ini di semester 2. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan materi tentang nomina berdasarkan ciri, pola, dan cakupan pembahasannya dalam bahasa Arab. Nah, langsung saja yang pertama, apa sih itu nomina? Nomina atau isim itu adalah kata yang menunjukkan makna manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya yang tidak disertai dengan zaman. Sedangkan menurut Hidayatullah dalam bukunya yang berjudul Cakrawala Linguistik, nomina adalah kata yang mengacu pada makna yang terkandung di dalamnya tanpa menghubungkan waktu atau kala. Nah, sekarang saya menjelaskan tentang ciri-ciri nomina. Ciri-ciri nomina itu ada yang pertama, kemasukan tanwin an, in, un. Nah, yang kedua ada dibubuhi alif lam seperti contoh ar-rajulu al-kitabu, ar-rajulu yang artinya seorang laki-laki. Nah, yang ketiga yaitu kemasukan huruf jar min, ila, arn. Nah, seperti contoh minar rajuli. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu kemasukan huruf qasam atau biasa disebut dengan huruf sumpah. Nah, huruf sumpah itu ada bi, waw, dan ta. Nah, seperti contoh tallahi, wallahi, billahi. Nah, billahi itu punya arti demi Allah atau demi Tuhan. Nah, yang selanjutnya itu ada kemasukan huruf nida atau huruf panggilan. Nah, seperti contoh ya Muhammad, ya ayuhan nas. Nah, itu kan ya Muhammad yang artinya wahai Muhammad. Nah, setelah saya menjelaskan tentang pengertian nomina, ciri-ciri nomina, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pola-pola nomina atau pola isim. Nah, yang pertama itu ada yang namanya nomina verba atau dalam bahasa Arab itu disebut dengan isim masdar. Nah, isim masdar itu letaknya setelah fi'il mudhari dalam tasrif istilahi. Nah, pada verba yang berakar 3 ini ada 5 pola yang biasanya digunakan. Pola yang pertama itu ada pola fa'lun seperti contoh fahmun yang artinya pemahaman. Nah, yang kedua ada pola fa'alun seperti contoh farohun yang artinya kegembiraan. Nah, yang ketiga ada pola fa'alatun seperti contoh sarawatun yang artinya kemurahan hati. Nah, yang keempat ada pola fu'ulun seperti contoh khurujun yang artinya keluar. Yang kelima itu ada pola fu'ulatun seperti contoh suhulatun yang artinya kemudahan. Nah, yang kedua ada namanya pola nomina ficis atau dalam bahasa Arab disebut dengan isim marroh. Nah, isim marroh ini adalah isim yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan itu sebanyak 1 kali dan ditandai dengan pengakhiran kata tak tamarbutah. Nah, pada pola yang digunakan dalam isim ini ada 3 macam. Nah, ada pola fu'latun seperti contoh syurbatun yang artinya sekali minum. Pola yang selanjutnya yaitu pola taf'ilatun seperti contoh taqribatun yang artinya sekali kembalikan. Dan yang ketiga itu ada pola fi'lalatun seperti contoh ihrohatun yang artinya sekali berpuling. Nah, selanjutnya yaitu pola yang ketiga yaitu nomina specie atau dalam bahasa Arab disebut dengan isim nau'u. Nah,
Isim nawu' ini adalah isim yang menyatakan cara untuk melakukan sesuatu. Nah, pola yang biasa digunakan itu adalah pola fi'latun, seperti contoh al-kitabun yang artinya cara menulis. Nah, selanjutnya pola yang keempat itu ada namanya pola loci et temporaris, atau dalam bahasa Arab disebut dengan isim makan wa zaman. Nah, isim makan wa zaman ini adalah isim yang menyatakan waktu dan tempat. Nah, pola yang biasa digunakan adalah maf'alun, seperti contoh maktabun yang artinya tempat untuk menulis. Nah, yang pola selanjutnya yaitu pola maf'ilun, seperti contoh masjidun yang artinya tempat beribadah, yaitu masjid. Nah, pola yang selanjutnya yaitu pola yang kelima, yaitu pola nomina instrumental, atau dalam bahasa Arab disebut dengan isim alat. Nah, isim alat ini adalah isim yang menyatakan alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Nah, pola yang biasa digunakan yaitu mif'alun, seperti contoh ibrodun yang artinya arsip. Nah, yang kedua ada pola if'alun, seperti contoh miqrodun yang artinya gunting. Nah, pola yang ketiga itu ada pola mif'alatun, seperti contoh misrohatun. Pola yang keenam adalah pola partisipal aktif, atau dalam bahasa Arab disebut dengan isim fa'il. Nah, dan partisipal pasif dalam bahasa Arab disebut dengan isim maf'ul. Nah, sudah kita ketahui bahwa fa'il adalah pelaku yang melakukan sesuatu. Nah, sedangkan maf'ul adalah objek dari apa yang kita kerjakan. Nah, selanjutnya pola yang ke-9 yaitu pola nomina fasis, atau dalam bahasa Arab disebut dengan isim wi'a. Nah, isim wi'a ini adalah isim yang menyatakan wadah yang berisi sesuatu. Nah, pola yang biasa digunakan adalah pola if'alun, seperti contoh mihlabun yang artinya ember susu. Nah, asal katanya dari mana? Nah, asal katanya itu dari kata halabun yang artinya susu. Nah, selanjutnya yaitu pola yang ke-10. Nah, pola ini adalah pola nomina atau adjektif relatif. Nah, dalam bahasa Arab ini disebut dengan isim mansub. Nah, isim mansub ini adalah isim yang menyatakan bahwa seseorang atau sesuatu yang berhubungan dengan ditandai dengan tambahan konflik ya, atau dan biasanya berkenaan dengan keluarga, kelahiran, mazhab, sekte, dan lain sebagainya. Nah, seperti contoh Arabi yang artinya orang-orang Arab. Nah, selanjutnya yaitu pola nomina yang ke-11. Nah, pola ini adalah pola nomina abstrak sifat. Nah, pola abstrak sifat ini dalam bahasa Arab disebut dengan isim kaifiyah. Nah, isim kaifiyah ini adalah isim yang menggambarkan ide abstrak dari sesuatu yang mewakili atau menyimbolkan benda konkretnya. Nah, seperti contoh ilahiyah yang artinya ketuhanan. Asal katanya dari kata ilahi yang artinya Allah atau Tuhan. Nah, pola yang terakhir yang ke-12 yaitu pola diminutif, atau dalam bahasa Arab disebut dengan isim tazghir. Nah, isim tazghir ini artinya mengecilkan. Nah, pola yang biasa digunakan yaitu pola fuailun, seperti contoh jubailun yang artinya bukit. Nah, asal katanya dari kata jabalun
yang artinya gunung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Zamzam SSM Bahum yang telah membimbing saya di semester ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.